Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Hirmas Aksa TV. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu materi yang berjudul menjauhi perilaku tercela dan membiasakan perilaku terpuji. Yuk simak videonya, tonton sampai habis ya. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan hidup orang mukmin? Setiap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Di antara contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Sedangkan contoh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah larangan mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Secara tegas Allah melarang orang beriman mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan meminum minuman keras atau khamar. Keharaman khamar ini juga ditegaskan dalam hadis Nabi berikut. Ani ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram, yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Selain meminum minuman keras, kita juga dilarang untuk melakukan perjudian, pertengkaran, dan melakukan perbuatan tercela lainnya. Karena ketiga hal tersebut membawa dampak negatif tidak hanya pada pelaku, tetapi juga terhadap lingkungan sekitar. Jujur dan adil. Kejujuran adalah pernyataan yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Jujur adalah kebalikan dari bohong atau dusta, sedangkan Islam melarang kita untuk berbuat dusta. Ada 5 macam perilaku jujur, yaitu sebagai berikut. 1. Sidqul qalbi atau jujur dalam berniat, yaitu melakukan segala sesuatu dilandasi dengan motivasi dalam kerangka hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sidqul al-hadis, jujur dalam berucap, yaitu mengatakan segala sesuatu sesuai dengan kenyataannya. 3. Sidqul al-amal, jujur kala berbuat, yakni mengikhlaskan setiap amal yang kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Sidqul al-wa'ad, jujur bila berjanji, yakni menepati janji yang telah dibuat. Sedangkan yang kelima, sidqul al-hal, jujur dalam kenyataan, artinya seorang mukmin tidak hidup berada di bawah bayang-bayang orang lain. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya dan juga meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena teman, persamaan suku, maupun bangsa. Di dalam Islam menjunjung tinggi asas keadilan. Hal ini bisa dipahami karena Islam membawa rahmat bagi seluruh alam atau rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, setiap muslim wajib menegakkan keadilan dalam posisi apapun, apalagi seorang muslim yang diberi amanah sebagai pemimpin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar senantiasa menegakkan keadilan hanya karena Allah semata, sebagaimana firman Allah pada Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-8, yang artinya, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-8. Contoh-contoh perilaku jujur dan juga adil yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: tidak berbohong kepada siapapun, tidak menyontek pada saat ulangan, menghindari perilaku zalim, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Perilaku jujur dan adil harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat memetik hikmah dan manfaatnya. Demikian sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini.
Mohon maaf jika ada kekurangan dari segi perkataan atau apapun itu. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.